Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya diberikan Allah kesehatan, amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dengan judul adab membaca Al-Quran, adab berdoa, dan kisah Ashabul Kahfi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan tertib dan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, serta kisah Ashabul Kahfi. Anak-anak ibu yang berada di rumah, tolong kalian simak baik-baik penjelasan ibu sambil kalian lihat di layar. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran. 1. Adab yang pertama yaitu membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Maksudnya adalah ketika kita ingin membaca Al-Quran, hendaklah kita dalam keadaan suci dari najis. Kemudian duduk dengan sopan dan tenang, dalam keadaan tenang. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, membaca dengan tartil. Maksudnya di sini adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca dengan pelan, tidak cepat, supaya kita bisa menghayati ayat-ayat yang kita baca. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, yaitu dengan penghayatan, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh dari ayat-ayat yang kita baca, sehingga bisa menyentuh jiwa kita. Kemudian yang keempat, membaguskan suara. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaguskan suara kita dengan jelas, kemudian makhrajul hurufnya, matnya, panjang pendek dari bacaannya. Kemudian yang terakhir dari adab-adab membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan istiazah. Maksudnya ketika kita hendak membaca Al-Quran, yang pertama kita lakukan harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Biasanya kita dengan membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ibu lanjutkan dengan adab-adab berdoa. Nah, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus punya adab-adab berdoa. Yang pertama adalah dengan menghadirkan hati. Ketika kita berdoa, kita harus merasakan kehadiran Allah. Di saat kita berdoa, merasakan kehadiran Allah, karena Allah Maha melihat dan mengawasi kita, serta mengetahui apa yang ada di dalam hati kita sekalipun. Kemudian yang kedua, adab berdoa, yaitu dengan rasa takut dan penuh harap. Nah,
Di saat kita berdoa, kita yakinkan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, dengan suara yang lembut. Di saat kita berdoa, maka lembutkanlah suara kita, bahkan dengan meratap, menghibah kepada Allah, supaya doa-doa kita dikabulkan. Kemudian yang terakhir, diawali dengan istighfar, ya, yaitu astaghfirullahalazim. Artinya kita sebelum berdoa, kita meminta ampun, memohon ampun kepada Allah atas segala semua dosa-dosa yang ada pada diri kita. Nah, itu penjelasan Ibu tentang adab berdoa. Kemudian kita masuk pada materi kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kalian bisa perhatikan di rumah dengan membuka buku paket. Di situ ada, kalian perhatikan ada materinya di sana di halaman 106. Nah, Ibu akan menceritakan ringkasan. Pada suatu zaman terdapat 7 pemuda yang tinggal di kota Syam. Mereka lari dari kampung halamannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan keimanan mereka. Karena pada saat itu diperintahkan kepada semua penduduk harus menyembah berhala. Kalau tidak mau menyembah berhala, maka akan dibunuh pada saat itu. Kemudian mereka melarikan diri. Setelah jauh bepergian, mereka akhirnya singgah di sebuah goa dan mereka tertidur dalam goa tersebut. Ketika mereka bangun dari tidur, mereka tidak sadar bahwa mereka telah tertidur selama 309 tahun. Kemudian karena mereka merasa lapar, akhirnya salah seorang dari mereka pergi keluar untuk mencari makan. Jadi salah satu di antara mereka keluar untuk mencari makan. Dia akhirnya sadar bahwa mereka telah tidur lama. Selama berapa tahun tadi? 309 tahun. Nah, ketika membayar makanan, uang yang dipakainya sudah tidak berlaku lagi. Disitulah mereka baru menyadari bahwa mereka telah tertidur 309 tahun lamanya, karena uangnya tidak berlaku lagi. Nah, itu ringkasan dari cerita Ashabul Kahfi. Kemudian Ibu sisipkan dengan hikmah yang terkandung di dalam kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama, hikmahnya adalah kita harus berani mempertahankan akidah yang kita miliki. Yang kedua, membuktikan kemahakuasaan Allah. Jadi Allah itu maha kuasa. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yang dapat kita ambil, Allah pasti memberi pertolongan dan perlindungan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian penjelasan singkat Ibu. Semoga kalian bisa memahami. Di sini Ibu ada memberikan latihan soal. Bisa kalian perhatikan. Soal yang pertama adalah sebutkan adab-adab membaca Al-Quran. Yang kedua, sebutkan adab-adab berdoa. Kemudian soal yang ketiga,
sebutkan hikmah yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.